Gereja yang didirikan oleh Kristus, oleh Francis J. Ripley. Jika kaum Protestan tidak percaya bahwa Yesus Kristus mendirikan salah satu denominasi, apa yang mereka percayai? Apakah ada alternatif lain? Sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya karena kaum Protestan sangat berbeda dalam hal apa yang mereka percayai, khususnya tentang gereja. Anda mungkin mendengar beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa satu agama sama baiknya dengan yang lain, bahwa semuanya menekankan aspek-aspek yang berbeda dari ajaran Kristus, dan bahwa setiap individu berhak memilih gereja yang sesuai dengannya. Yang lain mungkin mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk agama yang terorganisasi, dan bahwa cara hiduplah yang lebih penting. Para pendiri Protestan, seperti Martin Luther dan John Calvin, mengajarkan bahwa Gereja Kristus terdiri dari semua orang yang telah ditakdirkan Tuhan untuk masuk surga. Dan baru-baru ini, Adolf Harnack, yang adalah seorang anggota terkemuka dari apa yang biasa disebut aliran Protestan kritis, menyatakan bahwa yang terpenting adalah roh Kristus, roh kasih kepada Tuhan dan manusia. Mereka merasakan dalam hati mereka apa yang ia rasakan, membentuk kerajaannya dan gerejanya. Para tokoh gereja tinggi, gereja episkopal, dan gereja-gereja timur yang terpisah mengakui bahwa Kristus mendirikan masyarakat yang terorganisasi secara kasat mata. Tetapi, pandangan Protestan yang umum telah dinyatakan oleh Charles G. Marson dalam sebuah bukunya yang berjudul Can Protestantism Win America? Dan bunyinya seperti ini. Tidak ada denominasi yang mengklaim bahwa Kristus adalah kepala denominasinya. Denominasi itu mungkin mengklaim bahwa ia memiliki kebenaran, bahwa ia adalah gereja perjanjian baru, bahwa kredonya adalah pernyataan sejati dari iman Kristen, dan bahwa praktek serta cara pengorganisasiannya benar-benar sesuai dengan pola gereja purba atau kuno. Tetapi tidak ada denominasi atau hanya sedikit yang tidak pernah berpura-pura bahwa Kristus adalah kepala denominasinya. Klaim seperti itu akan terdengar menggelikan atau menghujat di setiap telinga Protestan. Hanya Roma yang membuat klaim semacam itu, dan terhadap klaim inilah Protestantisme memberontak. Jadi, pokok bahasan utama yang harus kita bahas bukanlah apakah gereja Metodis, Kongregasional, Presbyterian, Anglikan, atau Katolik Roma adalah gereja yang didirikan Kristus. Tetapi, apakah Yesus Kristus, benar-benar mendirikan gereja yang terorganisasi? 9 dari 10 orang yang menolak gereja Katolik melakukannya bukan karena mereka percaya bahwa Kristus mendirikan gereja lain, tetapi karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus, sama sekali tidak mendirikan gereja yang terorganisasi. Mereka menganggap gerejanya sebagai sejumlah jiwa, dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak jumlahnya yang percaya kepada kerajaan Kristus dan pesannya, tetapi tidak serta-merta menjadi bagian dari kelompok pengikutnya yang terorganisasi. Seperti yang ditulis oleh Marson yang berbunyi, Protestantisme
dengan demikian, setidaknya mengetahui sebagian dari pikiran Kristus berkenaan dengan perbedaan-perbedaan yang membagi gerejanya menjadi gereja-gereja. Ia sama sekali mengabaikan perbedaan-perbedaan itu karena sama sekali tidak relevan dalam konstitusi gerejanya. Ya, umat Protestan mengakui bahwa Kristus dan gerejanya melampaui pertentangan sektarian mereka dan gereja-gereja sektarian yang dipertahankan atas mereka. Domba-domba dari kelompok sektarian lain menjadi miliknya tidak kurang dari domba-domba dari kelompok sektarian mereka sendiri. Terkadang memang ada yang berpendapat bahwa denominasi tertentu dianugerahi dengan keluasaan pikiran tertentu yang dalam pemeliharaan Tuhan memungkinkannya untuk memasukkan sebagai anggotanya mereka yang kepercayaan atau metode ibadahnya berbeda dalam hal-hal yang hakiki. Kontradiksi-kontradiksi ini seperti yang ada di gereja Inggris antara kelompok gereja tinggi dan kaum evangelis sekarang ini disebut ketegangan dalam tanda kutip, sebab mereka berpendapat bahwa hal itu akan diselesaikan pada waktunya melalui perkembangan dan evolusi normal yang melaluinya kebenaran akhirnya akan muncul. Oleh karena itu, ketika orang Protestan mengatakan dalam pengakuan iman para rasul bahwa ia percaya kepada gereja Katolik yang kudus, ia mungkin bermaksud bahwa ia percaya untuk mengikuti Kristus dalam tubuh umat Kristen yang besar dan tidak terorganisasi untuk memperoleh pandangan Kristus dan menjalankan ajaran moralnya dengan cara yang ditentukan oleh penilaian pribadinya. Ia tidak percaya bahwa denominasinya adalah gereja Katolik yang kudus. Denominasi itu sendiri bukanlah gereja Katolik yang kudus dalam pengakuan iman bagi gereja itu. Denominasi itu adalah seperti halnya klub bagi sebuah kota. Seseorang dapat menjadi warga negara yang baik tanpa menjadi anggota Freemason, Old Fellows, Rotarian, atau Buffaloes. Tapi hal yang terpenting adalah tinggal di kota, bergabung dengan klub. Mungkin bermanfaat atau mungkin tidak. Okay. Umat non-Katolik biasanya berpendapat bahwa semua umat Kristen adalah anggota gereja Katolik Kristus yang kudus, baik mereka adalah anggota denominasi atau bukan. Jadi mungkin saja satu gereja sama baiknya dengan gereja lainnya. Tapi tentu saja hanya sedikit penganut Protestan yang percaya bahwa gereja manapun memiliki wewenang Tuhan untuk mengajarkan manusia apa yang harus mereka percayai atau bagaimana mereka hidup. Sebagian besar dari mereka menganggap tidak pantas jika tidak bisa dikatakan keterlaluan untuk mengakui sebagai anggota satu-satunya organisasi yang didirikan Kristus. Sebagian dari mereka masih membayangkan meskipun umat Katolik terus-menerus membantah gagasan tersebut bahwa kita percaya bahwa semua orang yang berada di luar kesatuan gereja yang kelihatan akan masuk neraka, kecuali ada indikasi yang jelas yang bertentangan. Umat Katolik menganggap saudara-saudara mereka yang terpisah sebagai orang-orang yang tulus dan beretiket baik. Banyak dari mereka memiliki kasih pribadi yang dalam kepada Kristus dan mengatur hidup mereka sesuai dengan cita-cita tertinggi. Tuhan tidak akan menyalahkan atau menghukum siapapun atas apapun yang bukan kesalahannya sendiri. Ketidaktahuan hanya dapat disalahkan jika memang bersalah. Dan ini ada beberapa yang telah ditulis oleh otoritas tertinggi di gereja Katolik. Tulisan Paus Pius ke-11 yang berbunyi, mereka yang terhalang oleh ketidaktahuan yang tidak teratasi tentang agama suci kita dan hidup terhormat dan lurus menaati hukum alam beserta perintah-perintahnya
yang ditulis dalam setiap hati manusia oleh Tuhan, siap untuk menaati Tuhan, dapat memperoleh kehidupan kekal dengan bantuan kekuatan terang dan kasih karunia ilahi. Allah melihat dengan jelas, menyelidiki, dan mengetahui pikiran, hati, pemikiran, dan watak setiap orang dalam kebaikan dan belas kasih-Nya yang besar. Ia tidak akan pernah membiarkan seseorang dihukum dengan siksaan kekal yang tidak bersalah atas dosa yang disengaja. Seseorang mungkin tidak pernah bersentuhan dengan iman Katolik, atau jika ia bersentuhan, mungkin dengan cara yang tidak memberikan dampak nyata kepadanya. Tidak ada yang mendorongnya untuk mempelajari klaim gereja, atau jika ia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kemampuannya, klaim tersebut tidak meyakinkannya. Orang seperti itu tetap beretikat baik, namun di sisi lain, ada yang namanya kemalasan intelektual yang menyamar sebagai ketidaktahuan. Hal itu diungkapkan dalam ucapan-ucapan seperti ini. Saya tidak mengetahui syarat untuk menyelesaikan perbedaan antara gereja-gereja atau untuk menghakimi klaim salah satu dari mereka. Mungkin ada sesuatu di dalamnya, tetapi saya lebih suka tetap seperti saya. Saya takut, saya mungkin bertobat dan harus mengubah hidup saya. Atau, saya terlalu sibuk untuk peduli dengan agama. Hanya Tuhanlah yang tahu dan dapat menghakimi hati nurani orang-orang yang menganut pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi, mereka tampaknya mengungkapkan sikap terhadap wahyu Tuhan yang sangat mencurigakan. Ada anggapan lain, seperti satu agama sama baiknya dengan agama lain. Anggapan bahwa semua agama sama baiknya, baik agama kafir maupun Kristen, adalah keliru besar, karena mengingat beberapa agama sudah dipraktekkan. Mengapa Tuhan menjelma menjadi manusia, mendirikan agama baru, dan memerintahkan para rasul-Nya untuk mengajak semua orang memeluk agama itu? Tidakkah benar bahwa semua agama Kristen sama baiknya satu sama lain? Mereka saling bertentangan dalam 3 hal utama dan penting, tentang apa yang mereka yakini, tentang bagaimana mereka beribadah, dan tentang otoritas yang mereka patuhi. Kristus sebagai Tuhan tidak dapat mengajarkan hal-hal yang bertentangan sebagai kebenaran. Tujuan dari setiap agama Kristen haruslah untuk mengajarkan agama Yesus Kristus yang utuh dan tidak berubah. Melihat bahwa tidak ada 2 dari semua denominasi Kristen yang sepakat secara tepat tentang doktrin, ibadah, dan otoritas. Tidak ada 2 yang dapat mengajarkan agama Kristen yang integral dan tidak berubah. Tidakkah tepat untuk mengatakan bahwa setiap denominasi menekankan aspek-aspek yang berbeda dari agama itu? Faktanya tetap bahwa mereka memang saling bertentangan dalam hal-hal penting. Beberapa gereja langsung dikeluarkan dari pengadilan karena kontradiksi tersebut dapat ditemukan di dalam diri mereka sendiri. Di antara yang lain, jika salah satu dari katakanlah 250 denominasi Kristen mengajarkan apa yang diajarkan Kristus, beribadah dengan caranya sendiri, dan mengakui otoritas yang ia tetapkan, semua yang lain pastilah salah, karena semuanya tidak setuju. Setidaknya dalam 1 dari 3 hal penting ini. Dan mengenai masyarakat yang terorganisasi, kebenaran yang jelas dan sederhana adalah bahwa Yesus Kristus mendirikan di bumi secara langsung dan pribadi sebuah masyarakat keagamaan yang terorganisasi yang disebutnya
gerejanya. Sebuah masyarakat adalah sejumlah orang yang bekerja sama di bawah otoritas yang sama, dengan menggunakan cara yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama. Yesus Kristus memilih orang-orang tertentu yang secara pribadi dilatihnya untuk memerintah gerejanya, di bawah seseorang yang ditunjuknya sebagai pemimpinnya. Dia memberitahu mereka apa yang harus mereka tuju dan bagaimana mereka harus melakukannya dengan bantuannya. Tahun demi tahun berlalu, dan masyarakat yang sederhana itu tumbuh. Organisasinya menjadi lebih kompleks, tetapi kita dapat menelusuri sejarahnya selama berabad-abad. Saat ini, hanya gereja Katoliklah yang mengklaim dan mampu membuktikan klaimnya sebagai masyarakat itu. Sebelum abad ke-16, gereja selalu dianggap sebagai lembaga yang sangat terorganisasi. Penguasa tertingginya diketahui adalah paus. Di bawahnya ada uskup, abbas, dan para pendeta atau imam atau pastor. Semua ini jelas dari konsili-konsili umum yang diadakan sejak zaman dahulu. Uskup dari seluruh dunia menghadirinya. Mereka, para penguasa gereja lokal, berkumpul bersama untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan tentang iman dan moral. Dan setelah paus menyetujui keputusan tersebut akan mengikat umat Katolik dimanapun mereka berada. Betapa kontrasnya dengan katakanlah Konferensi Lambeth atau Pertemuan Dewan Gereja Dunia, tempat para wakil duduk bersama di bawah seorang ketua yang tidak memiliki yurisdiksi atas mereka. Konsili-konsili umum dapat dan terkadang memang menyingkirkan para bidah tertentu dari gereja. Dan pada Konsili Umum Nisea pada tahun 325 Masehi mengucilkan para pengikut Arius. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi jika yang diperlukan untuk menjadi anggota gereja hanyalah kepercayaan kepada Kristus dan kemauan untuk mengikutinya. Kanon-kanon konsili umum, 4 diantaranya diadakan pada abad ke-4 dan ke-5, yaitu Nisea pada tahun 325 Masehi, Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, Efesus pada tahun 431 Masehi, Kalsedon pada tahun 451 Masehi, yang menunjukkan bahwa gereja dianggap sebagai organisasi yang merangkul para penguasa dan rakyat, guru, dan yang diajar, bekerja sama dengan cara yang sama dengan tujuan yang sama. Kanon-kanon konsili membuktikan bahwa para uskup memiliki otoritas tertinggi di kota mereka sendiri. Seseorang harus menaati uskupnya jika ia tetap ingin berada di gereja. Ketidaktaatan berarti pengusiran. Tentu saja, para uskup sendiri harus menaati peraturan gereja. Salah satu kanon konsili Efesus, misalnya, berbunyi seperti ini. Demikian pula mengenai semua orang yang mencoba membatalkan dengan cara apapun keputusan konsili suci Efesus ini. Konsili suci memutuskan bahwa jika mereka adalah uskup atau pastor atau imam, mereka harus dikeluarkan dari jajaran mereka atau diturunkan. Jika awam, dikucilkan. Semua dekrit tersebut membuktikan tanpa keraguan bahwa gereja mula-mula adalah masyarakat yang terorganisasi dengan baik, yang dipersatukan dengan kuat oleh ketaatan kepada satu otoritas. Paus adalah otoritas tertinggi. 630 uskup hadir di Kalsedon
dan sebagian besar dari mereka berasal dari Kekaisaran Timur. Dan dalam surat kepada Paus Leo, mereka menulis, "Dengan wakil-wakilmu, engkau mengambil alih kepemimpinan atas anggota-anggota sinode sebagai kepala atas anggota-anggota." Fakta itu diakui oleh Paus Leo yang menyatakan bahwa para utusan saya telah memimpin sinode Timur menggantikan saya. Pada sesi pertama konsili, utusan kepausan, yaitu Pacesinus, menyatakan bahwa kami mendapat tugas dari uskup Roma yang paling suci dan paling apostolik, yang adalah kepala semua gereja, untuk memastikan bahwa Dioscorus tidak akan memiliki kursi di konsili, dan jika ia berani melakukan hal itu, ia harus dikeluarkan. Dioscorus adalah uskup Alexandria yang ditolak Paus karena ia mencoba mengadakan konsili umum tanpa persetujuan takhta suci yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan pernah dilakukan. Tidak ada uskup yang mempertanyakan fakta bahwa Paus adalah kepala semua gereja, sebab hal itu dianggap sudah pasti. Dengan demikian, Dioscorus ditolak untuk memberikan suara di Kalsedon. Contohnya, bukti yang lebih jelas bahwa para uskup hadir di sebuah konsili umum hanya untuk mengkonfirmasi keputusan Paus adalah instruksi Paus Celestinus kepada konsili Efesus yang berbunyi, para utusan Paus harus hadir pada sinode dan akan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Paus sejak lama tentang Nestorius, karena ia tidak ragu bahwa para uskup yang berkumpul akan setuju dengan hal ini. Ya, karena tidak ada uskup yang mempertanyakan hak Paus untuk mengarahkan konsili. Sebagai buktinya, kami juga mengutip dari pernyataan Uskup Agung Kaisera, Firmus, salah satu uskup terkemuka di konsili, yang berbunyi, surat sebelumnya dari takhta suci Paus kepada Cyril, Uskup Agung Alexandria, telah memuat kalimat dan arahan mengenai pernyataan Nestorian, dan mereka, para uskup yang berkumpul, telah hanya memenuhi arahan ini dan menyatakan kutukan kanonik dan apostolik terhadap Nestorius. Dalam kitab Leo, aklamasi para uskup yang berkumpul di Kalsedon sudah dikenal luas. Setelah pembacaan pengakuan iman Nisea, mereka menyatakan, yaitu, itulah iman ortodoks yang kita semua percayai. Ke dalamnya kita dibaptis, ke dalamnya kita juga membaptis. Demikianlah yang diajarkan Cyril. Demikianlah yang diyakini oleh Paus Leo. Demikian pula, ketika surat Paus Leo yang lain dibacakan, para uskup menyatakan bahwa itulah iman para bapa, itulah iman para rasul. Kita semua percaya demikian. Kaum ortodoks percaya demikian. Terkutuklah orang yang percaya sebaliknya. Petrus telah berbicara melalui Leo. Kemudian Paschasianus, yang adalah utusan Paus, berbicara tentang Leo sebagai uskup agung dari semua gereja, yang dalam suratnya menunjukkan dengan sangat jelas apa itu iman sejati. Catatan-catatan dari konsili-konsili ini dan lainnya merupakan fakta sejarah yang membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa gereja pada masa itu dipandang oleh semua orang sebagai masyarakat yang tampak dan terorganisasi. Sekelompok orang dengan tujuan yang sama, menggunakan cara yang sama untuk mencapainya di bawah arahan otoritas yang mereka semua akui bahwa itu adalah masyarakat yang dipersatukan oleh otoritas benar-benar jelas dari semua catatan gereja pada masa itu. Banyak informasi tentang gereja pada abad-abad awal dapat diperoleh dari tulisan-tulisan kontemporer. Tampaknya tidak ada gunanya untuk memberikan daftar kutipan dari para bapak gereja di sini yang menekankan poin bahwa gereja pada hakikatnya dan atas kehendak Kristus merupakan masyarakat yang terorganisir secara kasat mata, karena
faktanya sangat jelas. Dalam History of Dogma, Harnack yang adalah seorang Protestan menulis yang berbunyi, tidak dapat diragukan lagi bahwa propaganda gnostik pada abad kedua terluka parah oleh ketidakmampuan untuk mengorganisasi dan mengatur gereja-gereja yang merupakan ciri khas semua sistem filsafat agama. Organisasi gnostik berupa sekolah-sekolah dan misteri-misteri tidak mampu bersaing dengan organisasi episkopal gereja-gereja. Akan menarik untuk menyebutkan hanya dua bapak gereja, yaitu Irenasius dan Ignatius. Yang pertama adalah murid Polikarpus, yang pada gilirannya adalah murid Yohanes Sang Rasul. Ia kemudian menjadi martir di Lyons pada tahun 202. Karyanya yang paling terkenal yang berjudul Adversus Heresis. Mungkin karya ini lebih banyak dikutip daripada karya yang lain pada masa itu sebagai bukti kepercayaan pada supremasi Paus. Tujuan kita saat ini hanyalah untuk menunjukkan betapa terorganisasinya masyarakat gereja Katolik pada akhir abad kedua. Di setiap gereja, semua orang yang ingin mengetahui kebenaran dapat mempelajari tradisi para rasul yang dikenal di seluruh dunia. Bahkan, kami dapat memberitahu Anda nama-nama mereka yang diangkat menjadi uskup di berbagai gereja oleh para rasul dan menelusuri penerus mereka hingga ke zaman kita sendiri. Dan karena para rasul menyerahkan pemerintahan gereja ke tangan mereka ingin orang-orang ini yang akan menggantikan mereka menjadi sempurna dan tidak bercacat dalam segala hal. Dan di tempat lain ia menulis, yang berbunyi, seseorang harus menaati para pemimpin yang merupakan penerus para rasul. Kita harus mengikuti mereka yang memelihara doktrin para rasul dan yang memenuhi syarat dengan tata keimamatan untuk mengajar dan mengoreksi orang lain secara pribadi dan publik. Santo Ignatius menulis surat-suratnya sekitar 1 abad sebelumnya, di mana ia sedang dalam perjalanannya dari Antioquia, tempat ia menjadi uskup, ke Roma, tempat ia akan menjadi martir pada tahun 107. Kepada komunitas-komunitas Kristen di tempat-tempat yang ia lewati, ia menulis 7 surat. Dan inilah kutipan yang ia tulis kepada jemaat Ralian yang berbunyi, kalian harus terus tidak melakukan apapun selain dari uskup. Taatilah para imam sebagai rasul-rasul Yesus Kristus. Demikian pula semua orang harus menghormati para diaken sebagaimana mereka menghormati Yesus Kristus, sebagaimana mereka menghormati uskup sebagai wakil Bapa dan para imam sebagai dewan Allah dan dewan para rasul. Selain dari mereka, tidak ada yang dapat disebut gereja. Pelajaran yang sama diulangi kepada jemaat Efesus dan jemaat Smyrna. Kepada orang yang pertama, Santo Ignatius menulis yang berbunyi, jika doa 1 atau 2 orang saja sudah begitu kuat, betapa lebih kuat lagi doa uskup dan seluruh gereja. Oleh karena itu, siapapun yang tidak mau berkumpul dengan yang lain telah menunjukkan kesombongannya dan memisahkan diri. Marilah kita berhati-hati untuk tidak menentang uskup agar kita dapat menaati Tuhan. Kepada yang terakhir, Santo Ignatius menulis yang berbunyi, hindari perpecahan sebagai sumber masalah. Ikutilah uskup sebagaimana Yesus Kristus mengikuti Bapa, dan para imam sebagaimana kamu mengikuti para rasul. Hormatilah para diaken sebagaimana kamu mengikuti perintah Tuhan. Selain uskup, tidak seorang pun boleh melaksanakan fungsi apapun yang menjadi bagian gereja. Ekaristi harus dianggap sah
jika dipersembahkan oleh uskup atau oleh orang yang kepadanya uskup telah memberikan tugas ini. Dimanapun uskup berada, disitulah umat harus berada. Sebagaimana dimanapun Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik. Tidak perlu ditunjukkan bahwa pada tahun 107, martir besar ini, Santo Ignatius, menganggap bahwa gereja Katolik adalah sebagai masyarakat yang terorganisasi di semua kota yang dilaluinya. Di setiap tempat, uskup dan imam diperlukan. Tidak ada pemerintahan gereja tanpa mereka. Mereka harus dipatuhi jika umat beriman ingin menjadi Katolik. Mereka memerintah sebagai wakil Tuhan kita. Santo Ignatius adalah penerus langsung para rasul. Ia telah mengenal mereka. Gagasannya tentang konstitusi gereja pastilah sama dengan gagasan mereka. Gagasan itu tentu saja tidak berubah dalam semalam. Kesimpulannya, semua bukti yang kita miliki, meskipun mengabaikan bukti Alkitab karena keterbatasan ruang, meyakinkan kita bahwa Kristus mendirikan lebih dari 1900 tahun yang lalu sebuah masyarakat yang tampak dan terorganisasi. Tujuannya adalah untuk menjadikan semua orang kudus dan menyelamatkan jiwa mereka. Cara untuk mencapainya adalah dengan percaya kepada Kristus, menerima sakramen-sakramen yang ditetapkannya, dan menaati wewenang yang ditetapkannya. Para anggotanya adalah mereka yang percaya dan dibaptis. Wewenang itu ada pada para rasul di bawah pimpinan Petrus dan para penerus mereka. Bukan hanya para pengikut Kristus. Sejak awal, gereja Kristus merupakan masyarakat yang sangat terorganisasi. Organisasi pada tahun-tahun awalannya dilestarikan dan dikembangkan. Dan sebelum abad ke-16, tidak ada referensi dimanapun mengenai gagasan bahwa gereja Kristen terdiri dari semua pengikut Kristus. Sekali lagi, sebelum abad ke-16, tidak ada referensi dimanapun mengenai gagasan bahwa gereja Kristen terdiri dari semua pengikut Kristus. Baik mereka dibaptis atau tidak, baik mereka percaya pada sakramen atau tidak, baik mereka menerima ajaran ortodoks atau kuno atau tidak, baik mereka menaati penerus Petrus dan para rasul atau tidak, gagasan bahwa denominasi bagi gereja Kristus yang seperti klub bagi sebuah kota tidak pernah terdengar selama 1600 tahun pertama kehidupan gereja. Bukan saja tidak pernah terdengar, tetapi juga tidak jelas bertentangan dengan kepercayaan dan praktek semua pemimpin dan anggota gereja, bahwa Kristus mendirikan gereja yang terorganisasi dan terlihat adalah kebenaran yang dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian Baru dan sepenuhnya dibenarkan oleh sejarah gereja dan sepenuhnya masuk akal. Kita tidak dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati kecuali menerima gerejanya. Melalui gereja itulah ia hidup di dunia saat ini. Melalui gereja itulah pelayanannya berlanjut. Hal ini terletak pada inti wahyunya kepada manusia. Ia berkata dalam khotbahnya di bukit, "Barang siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan itu kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga." Seperti dalam Matius 5 ayat 19. Lalu,
Apa yang akan kita katakan tentang mereka? Karena ketidaktahuan yang dapat disalahkan, kemalasan intelektual, atau pengecualian moral yang menolak gereja yang didirikan Tuhan di bumi. Dan sekarang, saya berharap Anda mengetahui seperti apa gereja Kristus itu. Oleh karena itu, gereja yang seperti apa yang harus Anda cari? Konstitusi gerejalah yang paling penting. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk memperdebatkan teks dan berdebat tentang skandal dalam sejarah. Gereja Tuhan bersifat manusiawi sekaligus ilahi. Kristus telah memberitahu kita sebelumnya bahwa skandal akan datang, dan Dia memilih Petrus yang telah menyangkalnya untuk menjadi paus pertama daripada Yohanes yang terkasih, untuk menekankan bahwa kita harus selalu membedakan antara manusia dan jabatan, atau dengan kata lain, antara konstitusi gereja dan manusia yang membentuk gereja. Jalan pintas menuju pengikut Kristus yang sejati adalah mencari tahu seperti apa gerejanya. Kami telah menguraikannya di halaman-halaman ini. Di dunia saat ini, hanya ada satu gereja, yaitu Gereja Katolik yang berpusat di Roma, yang memenuhi persyaratan. Pertanyaan krusial adalah tentang otoritas. Kita telah melihatnya di setiap tahap sejarah gereja, dalam konsili-konsili, dalam para bapak gereja, dalam kisah para rasul, dan surat-surat dalam Injil, di mana hal itu diberikan oleh Kristus sendiri. Otoritas yang sama di dunia saat ini diberikan kepada para uskup Katolik yang merupakan penerus Petrus. Singkatnya, jawaban terakhir adalah apa yang Anda katakan terhadap pertanyaan, di manakah Petrus? Demikian oleh mendiang Francis J. Ripley yang hidup sekitar tahun 1912 sampai 1998. Ia adalah seorang imam Katolik di Liverpool, Inggris. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.